Halo semuanya. Nah, ini adalah video di bagian ketiga masih tentang majas. Jadi jangan dulu bosan pokoknya karena majas itu jenisnya banyak dan kita harus tahu dan paham supaya menambah wawasan terutama untuk yang anak-anak sekolah. Karena soal majas ini random banget ada atau muncul di soal-soal UN, soal-soal UTS kalian, PAT kalian kayak gitu-gitu. Jadi nah, kali ini kita lanjut ke bagian yang ketiga. Kita akan membahas majas di bagian kelompok majas. Majas yang fungsinya atau tujuannya ingin menegaskan sesuatu dan sering sekali digunakan oleh para kaum seperti Dilan. Sebelum Dilan juga sih pasti banyak yang pakai ya. Atau dengan tidak langsung kita pun membuat status, bikin caption. Kita menggunakan majas di kelompok penegasan ini supaya apa? Ingin menegaskan bahwa itu penting, menegaskan bahwa itu tidak boleh, menegaskan bahwa hal itu adalah hal yang sangat urgent kayak gitu. Banyak kita temui di puisi, kita temui di iklan, sering deh di iklan. Kalau kalian dengar itu bahasa iklan, sering sekali iklan menggunakan kata-kata yang diulang-ulang. Itu ternyata adalah majas. Nah, di majas penegasan ini anggotanya juga cukup banyak. Pokoknya yang paling sedikit tuh yang di bagian pertama deh, majas sindiran aja, kan anggotanya cuma 3. Sedangkan di majas penegasan ini dia anggotanya ada 7, lebih banyak dari majas yang kemarin. Untuk yang anggota yang 7 ini nanti akan saya bahas satu persatu beserta contoh dan ciri-cirinya. Untuk mempermudah kita dalam memahami dan menghafalnya, maka saya membuat singkatan untuk ketujuh anggota kelompok majas penegasan ini. Berikut adalah singkatan. Ini dia akronim untuk majas penegasan. Ada perempatan jalan anti reklim. Tapi untuk yang punya atau bisa membuat yang lain yang bisa pertama. buat sendiri. Yang pertama anggotanya ada yang namanya majas pleonasme. Di majas pleonasme ini sering kali orang tua kita dari dulu sampai sekarang mungkin ya latah mengatakan kalimat yang ternyata ini adalah majas pleonasme loh. Contoh, jangan main di situ, nanti jatuh ke bawah. Nah loh, majasnya di mana? Jangan main di situ, nanti jatuh ke bawah. Kalian harus buka pikirannya. Kita lihat bahwa jatuh pasti ke bawah, nggak mungkin jatuh ke atas karena gravitasi kita ke bawah gitu. Itu yang disebut dengan pleonasme. Jadi dia mengungkapkan hal dengan penambahan kata yang kalau kata itu tidak ada kita sudah tahu maknanya. Beda ya sama lebay, beda dengan hiperbola. Karena hiperbola beda anggota, beda kelompok. Dia ada di kelompok majas perbandingan. Karena tujuannya juga beda. Kalau yang pleonasme dengan tidak sengaja menambahkan kata yang sebetulnya tanpa kata itu pun kita sudah tahu maknanya. Itu dia pleonasme gitu. Ini dia contoh lainnya. Contoh majas pleonasme yang pertama, semua orang masuk ke dalam ruang rapid test. Yang kedua, saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa kemarin Kemudian terjadi ada yang perampokan namanya jalan. majas repetisi, pengulangan kata. Ini ada contoh dan juga ciri-cirinya ya. Ciri dari majas repetisi. Nanti ada contoh lainnya juga. Dia selalu mengatakan tidak untuk segala hal yang berkaitan dengan investasi. Yang keduanya, mungkin dia mulai bosan di rumah, bosan melihat Kemudian setting ada yang sama. majas paralelisme sama pengulangan kata juga. Bedanya apa dengan yang tadi diulang-ulang? Ini dia, ini ciri-cirinya. Beda ngulangnya dengan yang tautologi dan repetisi. Di bagian mananya? Ini dia. Kemudian ada contohnya. Nah, itu dia. Ini kedua contoh majas paralelisme yang saya dapatkan dari cuplikan atau penggalan puisi karya sastrawan Ada juga yang Indonesia. namanya majas tautologi. Tautologi bertaut-tautan, bersau-sautan. Sama sih ya, mengulang kata juga, tapi perbedaannya ini cirinya dan beserta contohnya. Yang pertama, hidup ini layaknya drama atau teater di atas panggung. Yang kedua, kita harus memahami keadaan, situasi, kondisi kesehatan. Kemudian ada yang dia kembaran atau bersanding-sandingan. Ada majas klimaks dan anti klimaks. Kita ingat aja bahwa kalau klimaks berarti naik ke atas, kalau anti klimaks dia penurunan. Kalau dalam cerpen kan seperti itu. Sama juga di majas yang namanya majas klimaks dan anti klimaks. Kalau yang klimaks, dia dari urutannya yang paling rendah kedudukannya ke urutan yang paling tinggi. Contoh, ada kalimat seperti ini.
Dia adalah kesayangan ayah dan ibunya sedari bayi, SD, SMP, hingga dia SMA. Maaf, kita ganti. Sedari bayi, anak-anak, remaja, hingga dewasa. Kita lihat di situ urutannya, dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, meningkat. Artinya itu adalah majas yang betul, yaitu majas klimaks. Kalau yang anti klimaks tinggal diturunin aja dari dewasa. Nana lagi heboh kayak gitu. Seluruh siswa PAUD, TK, SD, SMP, hingga SMA sebaiknya tetap belajar di rumah selama pandemi ini. Itu untuk yang klimaksnya, anti klimaksnya tinggal Kemudian ada yang turunin namanya aja. majas retorik ya, atau retoris. Itu majas yang dia berupa pertanyaan, tapi tanpa kita tanyakan sebenarnya kita tahu jawabannya apa. Kayak gitu. Ini dia contohnya. Contohnya, siswa mana yang ingin tidak lulus sekolah? Kapan harga BBM turun hingga 50%? Pasti jawabannya udah pada bisa jawab semua kan? Nah, gimana semuanya? Penjelasan tentang majas di bagian kelompok majas penegasan. Kalau belum paham boleh diulang, dicatat, difoto, yang penting kebaca ya. Kuncinya sih satu, untuk kita memahami itu sering digunakan dan sering dijadiin tebak-tebakan. Contoh kalau kalian lagi main sama adik kalian, terus dia nyeletuk, misalnya, jangan diambil, jangan diambil. Dia mengulang 3 kata yang sama dalam satu kalimat. Terus kamu bilang, tahu gak deh, itu termasuk majas ini loh. Mungkin ada yang belum ngerti, tapi dengan kamu mengulang-ulangnya dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah akan termaktub, hafal, dan paham. Jadi kan nggak cuma hafal ya, kalau hafal kan bisa cepet hilang. Tapi kalau paham, itu sudah ada di sini dan di sini. Gitu. Oke, terima kasih sudah nontonin dan sudah bersedia sampai selesai menyimak penjelasan saya tentang kelompok majelis penegasan yang anggotanya ada 7. Terakhir nanti di bagian keempat masih tentang majas. Please jangan dulu bosen ya, karena tinggal satu bagian lagi tentang majas. Nanti di next video saya akan memberikan penjelasan tentang majas di kelompok terakhir, yaitu yang anggotanya banyak, kelompok majas perbandingan. Kalau kalian mau ngasih komentar atau masukan, silakan di komentar, di kolom komentarnya. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya, juga centang si loncengnya supaya kalian dapat pemberitahuan kalau saya membuat video lagi. Dan semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa beraktivitas kayak biasa lagi. Kangen, ya Allah, kangen nge-mall, kangen ngapa-ngapain ya. Semoga kita bisa terbebas dari pandemi yang melanda dunia ini. Oke semuanya, terima kasih. Dadah.